kemuliaan seseorang itu berbanding lurus dengan rasa malu yang dia punya. Sekali lagi, kemuliaan itu berbanding lurus dengan rasa malu yang dia punya. Semakin seseorang mulia, seharusnya dia akan semakin merasa malu. Kalian Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Hunalika ini adalah kata yang menunjukkan satu tempat spesifik secara khusus. Hunalika, ya di sanalah. Dekonoiku, ya edisaruah. Nah itu istilahnya edisaruah. Dekonoiku, jadi penegasan. Hunalika, ya di sanalah. Da'a Zakaria Rabbahu. Di sanalah da'a, bermunajat, berdoa, meminta Zakaria. Siapa? Zakaria Rabbahu, kepada Tuhannya. Ya di sanalah itu maksudnya tempat di mana Sayyidah Maryam bermunajat. Tempat di mana Sayyidah Maryam selalu beribadah kepada Allah. Tempat di mana Sayyidah Maryam tanpa harus mencari kebutuhan makanan untuk jasmaniahnya sudah disediakan oleh Allah. Mihrab. Sebelumnya Nabi Zakaria merasa heran, kok bisa ya? Padahal mihrabnya itu sudah tertutup. Padahal kunci mihrabnya sudah ditutup, tidak ada seorang pun yang lalu lalang masuk selain Zakaria yang megang kuncinya. Tapi setiap kali masuk, selalu saja ada makanan di sisinya Sayyidah Maryam. Nah, saat itulah Zakaria tersadar. Oh, berarti tempat ini luar biasa ya. Di sini merupakan bilik khusus yang istimewa di mana jaringannya langsung kepada Allah. Al-ittisal al-ilahi diistilahkan kemarin itu. Oke. Selain juga menyadari Sayyidah Maryam memang wanita pilihan. Wanita sebagai anak dari seorang ibu yang sudah menadarkan Sayyidah Maryam sejak di dalam kandungan. Bapaknya sudah nggak ada. Ketika hamil dan suaminya sudah nggak ada, istrinya Sayyidina Imran ini bernazar, ya Allah, saya wakafkan anak yang ada di dalam kandungan saya ini untuk meneruskan perjuangan bapaknya ngurusin musola, ngurusin masjid, ngurusin tempat ibadah ini, mihrab. Biarin anak ini akan meneruskan, saya wakafkan. Namun setelah lahir, loh, ya Allah, ternyata yang lahir putri. Toh demikian ditegaskan, apa yang diinginkan oleh istrinya Imran ini terkabul. Sayyidah Maryam ternyata tumbuh menjadi wanita pilihan, dan dia tempatnya di Baga Mihrab itu betul. Dan kemana-mana. Niatan ibunya untuk menjaga tempat ibadahnya terkabul, dan makanan langsung dijamin oleh Allah. Ketika sudah lahir, Sayyidah Maryam bayi itu sama ibunya langsung diserahkan ke para
petinggi-petinggi masyarakat sana. Dan semuanya rebutan ingin mengasuh Sayyidah Maryam. Sampai dilaksanakan lotrian. Namanya siapa yang keluar, itulah yang berhak untuk mengasuh Sayyidah Maryam. Dan ternyata setelah diundi, yang keluar nama Zakaria. Kalau dengan Zakaria nggak ada hubungannya. Istrinya Zakaria ini yang ada hubungannya dengan Sayyidah Maryam. Itu kisahnya. Jadi kaget Sayyidah Zakaria kaget, kok nggak ada yang keluar masuk mihrab, tapi kok ada makanan. Zakaria ini merasa kalau kecolongan. Apa ada yang sudah ngopenin Sayyidah Maryam? Kok setiap kali saya masuk ada makanan? Setiap kali saya masuk ada makanan. Hanya ditanya, "Anna laki hada?" Dari mana kamu dapat makanan ini? Dijawab, "Huwa min indillah." Lantas sadar, tempat ini berarti tempat istimewa. Tempat ini tempat istimewa. Maka diteruskan dalam ayat ini, hunalika da'a Zakaria rabbah. Ya di sanalah Zakaria bermunajat kepada Tuhannya. Doanya apa? Qala berkata, siapa Zakaria? Rabbi, wahai Tuhanku. Habli, berikanlah li untukku min ladunka, dari sisimu, dzurriyatan, pada keturunan, thayyibatan, yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Di dalam surat Maryam, doa dari Nabi Zakaria itu lebih dispesifikin. Di sana dikatakan, wahanal admu minni wasta'alar ra'syu syaibah wa kanat imro'ati akiron. Yang dimintakan itu anak yang baik. Sementara kondisinya Zakaria itu wahanal admu, tulangnya itu sudah rapuh, wis empon gitu. Sudah nggak fit lagi kondisi badannya. Wasta'ala ra'su syaiba, sudah menguban, banyak ubannya. Artinya ini menggambarkan sudah tua. Saya pengen punya anak, tapi kondisi badan saya sudah tua, sudah wis nggak fit lagi. Jalan sudah yok-yoken, wahanal admu, rambut sudah memutih semua. Itu satu. Dari faktor istrinya, wakanat imro'ati akiron. Kemudian istriku itu akiron, mandul. Bagaimana mungkin bisa melahirkan anak dari seorang suami yang sudah tua, tulang sudah gak kuat lagi, tidak fit kondisinya, dan istrinya mandul. Artinya secara logika sudah nggak mungkin. Sudah nggak mungkin lagi akan bisa punya anak dari istrinya. Maka di sini disebutkan min ladunka. Ada sesuatu itu yang kita dapat dari sebab akibat. Kita mula-mula bodoh. Kita ditakdirkan untuk pintar. Tapi harus dengan perantara belajar. Nah, sebabnya itu belajar. Ada juga istilah ilmu ladunni. Ada ladunni itu dari sisiku. Ninya ini ku Allah. Ladunka dari sisimu. Ladunni itu idhofanya ke saya, ka itu kamu. Tapi sama-sama Allah. Ada ilmu ladunni. Jadi sama juga. Qala rabbi habli min ladunka ilman.
Qala rabbi habli min ladunka hifdon. Qala rabbi habli min ladunka. Jadi pengennya tanpa perantara. Karena Zakaria sudah melihat tidak mungkin bisa punya anak. Saya sudah tua sekali, istri saya juga sudah mandul. Ya nggak kepikiran, kalau istri mandul apa kawin lagi? Ya nggak kepikiran begitu. Yang dibutuhkan bukan mau kawin lagi, tapi mau punya keturunan. Gimana caranya ya Allah? Hanya ketika melihat bahwa tempat di mana Sayyidah Maryam itu langsung mendapatkan fasilitas dari Allah tanpa perantara, ada makanan. Kita sekarang ini ada minuman. Pasti ada sebabnya, nggak mungkin datang dari langit. Pasti ada yang bikin, ada yang bawain. Kita masih butuh sebab akibat. Zakaria melihat terpenuhnya kebutuhan Sayyidah Maryam tanpa sebab akibat. Tidak butuh sebab. Makanya dengan pemahaman itu mungkin saya kalau sudah dari sebab nggak mungkin bisa punya anak, sudah tua sekali, istri saya mandul. Jadi sebab untuk bisa mendapatkan anak itu sudah nggak mungkin. Makanya doanya di sini, habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Setelah berdoa begitu, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyam minas solihin. Yang diinginin oleh Nabi Zakaria itu keturunan yang baik. Yang penting baik gitu saja. Fanadathul malaikah. Fa-nya di sini fa bermakna litartib wa ta'kib. Litartib wa ta'kib itu maksudnya berdoa, kamu langsung spontanitas. Datang langsung dipanggil gitu. Bukan datang nunggu lama. Fa-nya ini dalam istilah nahwu disebut fa litartib wa ta'kib. Fanadathul malaikah, fanadat maka memanggil hu pada Zakaria al malaikatu, siapa malaikat, wahwa adapun Zakaria qaimun sedang berdiri, yusolli fil mihrab melaksanakan sholat fil mihrab di dalam mihrab di mana ada Sayyidah Maryam itu. Manggil untuk apa? Annallaha, bahwasanya Allah yubashiru, memberikan kabar gembira. Siapa Allah? Kepada kamu Zakaria, kabar gembira apa? Bi Yahya, dengan kelahiran seorang anak bernama Yahya. Jadi nama Yahya ini nama yang langsung diberikan Allah, bukan pemberian orang tua. Allah yang langsung memberikan nama Nabi Yahya ini. Tidak dikatakan yubashiruka bimauludin, enggak, tapi yubashiruka bi Yahya, langsung nama dari Allah. Kebanyakan dari kita mungkin yang memberi nama adalah orang tua. Jadi di Al-Quran juga dikatakan nama-nama yang langsung. Rasulullah juga di Al-Quran disebut sebagai ismuhu Ahmad. Nabi Muhammad nama dari Allah adalah Ahmad. Di sini juga Yahya, mubasyiran. Yubasyiruka bi Yahya. Siapa Yahya itu? Di sini dengan musaddiqan, yang membenarkan. Jadi kalau yang pertama kali menyatakan benar kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah siapa? Abu Bakar. Abu Bakar diberikan julukan As-Siddiq. Nah, di sini musaddiqan bi kalimatin. Kalimat di sini maksudnya adalah siapa nabi yang gelarnya kalimatullah? Nabi Isa. Nabi Isa. Musaddiqan bi kalimatin minallah. Yang pertama kali membenarkan kenabian
Nabi Isa itu adalah Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya itu dengan Nabi Isa masih keluarga. Dan selisih usia antara Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu 3 tahun. Lebih tua Nabi Yahya. Musaddiqan bi kalimatin minallah. Wa sayyidan. Selain itu juga Nabi Yahya itu sebagai sayyid. Jadi ini juga penegasan dari Allah. Sayyid. Siapa sih sebenarnya sayyid? Kalau bahasa kita gusti atau tuan. Gusti atau tuan itu dikatakan di sini adalah dia yang tidak terpengaruh, terbudak oleh hawa nafsunya dan tidak dalam perbudakan orang lain. Merdeka. Kebalikannya, meskipun secara dohir seseorang itu merdeka, kalau dia masih terkendali oleh hawa nafsunya, masih sulit sekali mengendalikan ego dan hawa nafsunya, maka sebenarnya dia itu sudah diperbudak oleh hawa nafsu. Dia tidak pantas disebut sebagai sayyid atau sayyidah. Anak-anakku sekalian rahimakumullah. Kalian mempunyai potensi untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Kalian adalah wanita-wanita mulia. Kalian santri Al-Quran, kalian calon ahlullah melalui ahlul Quran. Karenanya, tanpa kalian mengenal diri kalian, kalian akan bisa terus terbuai dengan kelalaian, leha-leha, dan bahkan tidak sadar kalau kalian itu masih sangat sulit sekali melepaskan kendali hawa nafsu. Kalian dikirim dari rumah ke pondok ini oleh orang tua kalian. Tidak lain juga adalah untuk semakin mengenalkan siapa sebenarnya diri kalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Kami semua, para asatid, pengasuh kamar, pengurus, semuanya tidak lain mendapatkan amanah untuk memperkenalkan kemuliaan diri kalian. Demi Allah saya bersumpah, kalian semua adalah wanita-wanita mulia. Demi Allah saya bersumpah, niatan orang tua kalian datang ke pondok ini tidak lain sebagai upaya memuliakan diri kalian. Maka jangan kalian menghinakan diri kalian dengan hanya terus-terusan mengikuti hawa nafsu. Jangan kalian kerdilkan kemuliaan diri kalian dengan melalaikan setiap orang yang mempunyai beban untuk menanggung amanah ini. Percayalah, semua pengasuh kamar, semua pengurus, semua asatid, semua guru-guru yang ada di lembaga ini, semuanya menyadari bahwa mereka mempunyai tugas mencetak dan memperkenalkan kemuliaan kalian sebagai sayyidah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sebenarnya kemuliaan seseorang itu berbanding lurus dengan rasa malu yang dia punya. Sekali lagi, kemuliaan itu berbanding lurus dengan rasa malu yang dia punya. Semakin seseorang mulia, seharusnya dia akan semakin merasa malu. Kalian tentu merasa tidak enak kalau sampai dari kejauhan, sekolah, ngaji, seperti budak. Seharusnya kalian bisa menyadari sendiri. Kalian punya hak dan punya kewajiban. Hak kalian adalah mendapatkan ilmu dan pendidikan. Kewajiban kalian
adalah bagaimana menjalankan semua komponen-komponen, tata cara, serta peraturan untuk mendapatkan ilmu dan pendidikan itu. Maka sungguh sangat disayangkan kalau selevel santri Ampel, di mana berisi siswi-siswi senior, santri putri senior, mulai dari kelas 1 SMA, SMK, kelas 2 SMA, SMK, kelas 3 SMA dan SMK, justru mereka semakin sulit diatur melebihi anak-anak SMP bahkan SD. Saya sering meminta kepada guru-guru ketika kumpul bulanan, Bu, hormatin, sayangin anak-anak kalian itu, Bu. Mereka itu adalah calon-calon ahlul Quran. Mereka itu setiap hari mendoakan guru-gurunya, keluarganya, orang tuanya. Kalimat guru-guru di sini juga, Bu, Pak, itu adalah termasuk kalian. Jadi lihat mereka itu sebagai jariah kalian. Sayangi mereka, sayangi mereka. Bahkan saya bukan cuma nyayangin, hormatin mereka. Saya katakan itu kepada guru-guru. Supaya guru-guru semakin bisa menghormati dan sayang kepada kalian. Nah sekarang saya berkata, saya sekarang berbicara di depan kalian. Hormati guru-guru kalian. Hormati pengasuh kamar. Hormati para asatidz. Semuanya yang ada di sini bertanggung jawab untuk kebaikan semuanya. Sekali lagi, bertanggung jawab untuk kebaikan semuanya. Jangan sampai ada satu, dua, atau pihak yang berusaha untuk merusak warna kebaikan sebagai tradisi pesantren. Lihatlah kemuliaan diri kalian. Dan tentunya semakin mulia seseorang akan semakin banyak aturan yang mengikat. Antara murid dengan guru tentu lebih banyak aturan yang mengikat guru. Murid santai, guru banyak sekali. Ya mungkin kita lihatnya, enak sekali jadi guru. Enggak, enak jadi murid. Antara pelajar dengan pengemis tentu lebih terikat, lebih banyak aturannya. Pelajar. Kalau pengemis, ya begitu itu. Tapi tetap mereka punya aturan. Pengamen, mereka punya aturan, tapi tidak seketat. Tentu lebih mulia pelajar daripada pengemis, daripada pengamen. Kedudukannya lebih mulia. Dan dengan semakin tingginya kedudukan, semakin banyak ikatan. Pak Jokowi, ketika dia masih menjadi tukang mebel, itu enak, gampang, santai. Tapi sekarang, semakin mulia kedudukannya menjadi presiden, peraturan atau protokoler makin ketat. Itu sudah menjadi hukum alam. Dimanapun itu, dimanapun. Bukan cuma di lembaga pendidikan. Bahkan di luar pun, aturan itu pasti ada. Dan siapa-siapa yang mencoba untuk keluar dari aturan itu, lingkungan akan mencemoohnya. Pengamen, saya sering bilang ini, antar pengamen itu ada aturannya. Jangan sembarangan dia ngamen di lampu merah. Bahkan pengemis. Pengemis itu juga ada aturannya. Pengemis ada aturannya. Apalagi pelajar. Apalagi santri. Maka tanyakan dalam diri kita. Kita ini apakah pantas menjadi orang yang mulia? Atau kita hanya terlena terus-terusan menjadi seperti ini. Bahkan naudzubillah menjadi wanita, menjadi orang-orang yang terhina. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi itulah wahai anak-anakku sekalian rahimakumullah. Kalian itu adalah sayyidah. Kalian
adalah orang-orang yang merdeka, tidak diperbudak hawa nafsu, juga tidak diperbudak oleh orang lain. Jangan kalian lihat pengasuh kamar, jangan kalian lihat dewan guru, asatid, dan semua pengurus yang ada di sini sebagai upaya mengekang kalian. Tapi lihatlah kalian, mereka itu membantu kita untuk mengingatkan siapa diri kita. Mereka membantu kita mengingatkan siapa diri kita. Kita ini orang mulia. Kemudian kita tergelincir, kita khilaf, lupa dengan kemuliaan kita. Kalian itu adalah seorang putri, seorang ratu. Kemudian kita lupa di tengah jalan, ini contoh, buka baju. Seperti wanita yang tidak mempunyai harga diri, diingetin, hey, jangan lihat orang yang ngingetin kita itu sebagai orang yang ngatur kita. Tidak, mereka itu ngingetin kemuliaan kalian. Maaf, kamu itu ratu, kamu putri, pakaiannya lu, kamu kelihatan seperti wanita yang senonoh. Logikanya begitu, nak. Maaf, kamu itu adalah ahlul Quran, kamu itu calon ahlullah. Masa kamu begitu untuk urusan beribadah kepada Allah? Kita itu akan beribadah kepada Allah. Kita sekolah itu menjalankan perintah Rasulullah. Kamu tuh umatnya Rasulullah loh. Kok seperti umatnya bukan umatnya Rasulullah? Ayo awas, hati-hati. Oh iya, terima kasih. Seharusnya begitu. Seharusnya berterima kasih kepada semua pihak yang telah ngingetin kita. Bukan justru kita malah mencela, apalagi nyinyir. Paham lagi? Itu nak. Ini butuh kesadaran, butuh pemahaman, dan tidak ada yang bisa memberikan kesadaran pada diri kalian kecuali diri kalian sendiri yang punya tekad. Siapapun dia, sebaik apapun kalian melakukan semua kegiatan di sini, tapi kalau semata-mata karena takut, maka insya Allah setelah kalian keluar dari pondok ini, kalian akan semakin brutal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tapi kalau kalian bisa menjalankan semua aturan pondok, semua aturan yang untuk kebaikan diri kalian dengan penuh kesadaran, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pengertian, insya Allah, meskipun kalian sudah keluar dari pondok ini, meskipun kalian sudah berada di tempat yang lain, kalian akan terus bisa menjalankan dan berperan sebagai wanita yang mulia, kapan dan di mana saja. Jangan kalian hanya menjadi wanita mulia di tempat yang mulia. Jadilah kalian sosok-sosok yang mulia, bahkan di tempat yang tidak ada orang mulia sama sekali. Insya Allah dengan tekad dan keinginan ini, Allah mudah-mudahan membukakan jalan bagi kita. Allah mudah-mudahan memberikan kesabaran kepada semua pengurus pondok. Allah mudah-mudahan memberikan kesabaran dan keikhlasan ke semua pada guru, dewan guru. Mudah-mudahan diberikan kesabaran untuk terus bisa membimbing kita. Amin. Allahumma. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashiruka. Yang diminta oleh Nabi Zakaria itu anak yang baik, keturunan yang baik saja. Tapi ternyata Allah memberikan lebih, bukan cuma baik, tapi yang musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran. Wa hasur. Hasur ini Nabi Yahya nanti akan menjadi seorang yang hasur. Hasur itu yang kuat menjaga diri dari hawa nafsu. Kalau Sayyidah Maryam, dia tidak
menikah dengan pria, kalau Nabi Yahya dia tidak menikah dengan wanita. Ya, Nabi Yahya ini nggak punya istri. Nabi Isa juga nggak punya istri. Makanya Nabi Isa dan Nabi Yahya tidak bisa dijadikan suri tauladan untuk pasangan suami istri, karena memang nggak punya istri. Dan menjadi uswah itu ya Rasulullah. Komprehensif dalam Rasulullah itu. Wa nabiyan, dan menjadi seorang nabi. Minas solihin. Nabi Yahya juga akan termasuk orang-orang yang soleh. Inilah anak-anakku sekalian rahimahullah.